Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, di mana semasa hidup orang tua kita pernah meninggalkan sholat? Pernah apa sering? Pernah meninggalkan sholat. Kalau sering itu. Pertanyaannya, apa yang harus dan sebaiknya kita lakukan sebagai anak Gus? Oh, ya. Gus. Yang ngaji di sini itu banyak ya, mulai yang nekuni bisnis apa saja lah, termasuk yang di Grab ya, termasuk Pak Polisi kadang ya ngaji terus ya nggak apa-apa. Dan semua saya itu termasuk kiai yang nggak pati suka ada pertanyaan, bukan karena apa-apa ya, makanya tak batasi dua. Karena pertanyaan itu biasanya itu dipikir dari rumah, terus tema yang pokok itu gak pati dirungokno, sementing kok iso takok. Iya, sehingga itu ya. Ini nama-nama yang janda tanya, caranya pedapat jodoh kan ribet nanti itu. Makanya ya, tapi ya seneng saya ada pertanyaan ya seneng. Cuma kenapa saya tidak membuka terbuka, karena tema kita kan kiai ya, kiai itu kayak dokter, tahu misalnya saya tadi tema itu supaya orang itu tauhidnya kokoh, dengan karena zaman akhir tuh yang paling mengkhawatirkan itu apa? Tauhid gitu. Tapi kalau tanya ini diberi hak, itu orang kan sudah punya pikiran sendiri mau ditanyakan, padahal itu subjektivitas dia. Jika tanya ya sudah sekadar, tapi ya nggak apa-apa, tetap saya senang, cuma nggak boleh banyak-banyak, dua itu sudah kebanyakan. Yang kedua tak jawab serius. Ketika kita punya orang tua yang punya hutang, itu yang dibahas Nabi itu hutang dulu, itu karena hak adami itu tuntutan. Jadi kalau dalam kitab fikih itu ada istilah haqqullah mabniun alal musamahah wa haqqul adami mabniun alal musyahah. Jadi kalau hak Allah itu Allah lebih rileks, karena Allah itu tidak butuh disembah, tidak butuh dipuja-puja, Allah sudah terlalu besar, Al-Qayyum sudah besar sendiri, sehingga Allah itu mudah ngabaikan haknya, itu mudah. Tapi kalau hak adami, bawaan manusia itu kalau hartanya dibawa orang itu ingat terus, sehingga harus diselesaikan. Maka Nabi kalau mau mensolatkan jenazah tanya punya utang enggak. Tapi kalau orang itu misalnya enggak sholat atau apa, itu Nabi masih ringan, yang ditanyakan imannya. Bukan berarti kita nyepelekan sholat, enggak, tapi memang agama ini yang diprioritaskan itu hak adami. Sholat itu super penting, bukan penting lagi super penting. Makanya pertanyaan tadi tak teruskan dulu, anak cucunya itu prioritas itu mikir utang dulu, karena ini yang hak adami gitu ya. Nah, setelah utang itu selesai baru dipikirkan, menurut sebagian ulama anak ini boleh mengkodoi sholat yang ditinggalkan orang tuanya, atau dikafaroi, misalnya per sholat nilainya sekian terus dibayarkan ke fakir miskin. Nah, tapi pertanyaan seperti ini sepertinya mengganggu itu begini, takutnya jadi masif. Jadi masif itu gini, berhubung ada solusinya. Ini yang tanya orang mana tadi itu? Solo, ini orang Solo ini harus dikasih tahu ya. Berhubung ada solusinya, jangan-jangan kita yang kaya, misalnya Pak Yusuf atau Bu Sulis kaya, tuh nak punya tabungan, nak saya tidak usah sholat ya, nanti gampang. Karena per sholatnya kan nilainya hanya sekian gitu. Umur saya kan paling tinggal berapa, itu cukup lah apa? Iya cukup untuk mengganti, itu kan ribet. Makanya solusi itu ya kadang tidak baik, karena nanti dipakai saya naik dewi. Makanya dulu itu terkenal ada guyonan, seorang kiai ditanya, ini guyonan nyata, Pak Kiai, katanya Kiai itu orang suci, tapi kadang-kadang kok maksiat juga. Si Kiai ini jawabnya ngawur sekali, justru yang boleh maksiat tuh Kiai, kamu nggak boleh. Terus kenapa Pak Kiai? Dia tahu caranya tobat, kamu nggak tahu. Kacau kan? Jadi yang melanggar hukum itu kan yang pakar hukum, tahu gitu, tahu ilmunya, cara melanggar tapi nggak bisa dipidanakan. Punya penghapusnya Gus ya? Ya punya penghapusnya, itu kan ribet. Artinya gini ya, yang orang Solo tadi, kalau kadung terjadi orang tua kita tidak sholat, saya ulang, kalau kadung terjadi orang tua kita tidak sholat atau pernah meninggalkan sholat, kita sebagai kiai itu punya cara supaya yang untung tuh fakir miskin. Misalnya kita fatwa dikasih fidyah atau fida atau apa, tapi ini bukan cara yang jadi solusi, karena takutnya nanti jadi gerakan masif tadi, gerakan tidak usah sholat diganti, ya itu kan ceribet. Jadi
Tapi kalau sampai ingin berbuat baik sama orang tua yang nggak pernah sholat, saran saya satu, hak adamnya selesaikan dulu, karena memang dalam syariat Islam nomor satu itu hak. Masyhur itu kan ketika ada jenazah Nabi itu nggak tanya orang itu sholat nggak, yang tanya kan punya utang nggak gitu. Sehingga kalau di kampung-kampung di mana-mana kalau ngelepas jenazah kan, kalau ada hak adami diambil alih keluarga supaya mayit ini ketemu Allah tanpa ada hak adami kan gitu, semuanya kan ya kan yang diselesaikan kan adami dulu, utang piutang itu tadi. Ya gitu ya, jadi tidak semua solusi itu baik karena takutnya tadi itu apa? Jadi gerakan tadi. Makanya kita jadi kiai sering bingung gitu loh, karena mau nggak fatwa itu ada yang tanya, mau fatwa takutnya tadi. Misalnya kita kan paling umurnya tinggal berapa, dihitung saja per sholat, terus bilang ke anaknya, nak saya tidak usah sholat, nanti ini aja bayarkan, kan jadi ribet.